Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teori di sistem pertahanan jaringan, kita mulai modulnya modul CND ya. Jadi yang pertama akan kita pelajarin di modul 1 atau di modul teori 1 adalah komputer network dan defense fundamental. Jadi ini dari komputer network secara basicnya seperti apa. Untuk dari modul ini yang akan dipelajari kita harus mengerti komputer network itu sendiri, terus mendeskripsikan OSI dan TCP/IP network model, compare antara OSI dan TCP network model, understanding different type of network, ini harus juga paham. Jadi mengerti perbedaan dari tipe-tipe dari network itu sendiri, bisa mendeskripsikan beberapa macam topologi network itu sendiri, mengerti beberapa komponen dari network. Nah, dari segmen ini akan teman-teman harapannya atau rekan-rekan mahasiswa harapannya adalah bisa menjelaskan protokol dari TCP/IP atau protokol stack, terus menjelaskan IP address itu jelas di jaringan juga sudah ada ya, sudah dapat ya. Saya kira di sini nanti tidak usah diulang tentang IP addressing. Mengerti tentang komputer network defense itu CND atau modul CND itu sendiri, terus mendefinisikan atau mendeskripsikan tentang fundamentalnya atau basic dari CND atributnya, mendeskripsikan tentang CND-nya elemen dan proses approach-nya sendiri. Nah, dari komputer network sendiri ini ada beberapa bagian yang bisa kita ketahui ya. Ada komputer network dari grup itu computing system connected, terkoneksi di sini ya. Ada beberapa teleponan hardware dengan berbagai jaringan. Nah, dari bagian ini teman-teman bisa lihat standar modelnya yang digunakan, open system interconnection atau OSI modelnya, TCP/IP model. Nah, kemarin sudah praktek dengan Penta server dan Warsec ya, tiket dari Warsec itu sendiri. Ini sebuah modelnya yang bisa kita ketahui. Jadi bagaimana pola mengamankan sebuah network yang kita kelola itu. Terus dari OSI modelnya ini sama ya, jadi dibaginya di beberapa layanan di sini ya. Ada host layer, ada media layer sendiri, di mana dari host layer itu meliputi data unitnya adalah data dan segmen, sedangkan media layer adalah paket atau datagram, frame, dan bit itu sendiri. Nah, layer yang digunakan untuk host layer sendiri berada pada layer 7, 6, dan 5. Ada 4 juga masuk di sini ya, karena 4 sebenarnya bisa masuk ke 2 ya, transportnya di media sama di host layer juga bisa masuk di transport itu sendiri. Sedangkan untuk media layer itu ada di layer 3, layer 2, dan layer 1. Ada network, data link, dan musik ya. Dan tujuannya adalah untuk layer 7 untuk aplikasinya, dan layer 6-nya digunakan untuk presentasi seperti encryption, decryption, convert machine independent, data machine independent data seperti itu. Sedangkan untuk session adalah inter-host communication atau managing session between application. Jadi biasanya di intercept biasanya dilarikan di sessionnya di sini ya, application dan session ini yang sering di intercept sendiri kalau pas ada kasus-kasus seperti itu. Nah, sedangkan di segmen atau di layer transport itu adalah end-to-end connection atau reliability atau dan flow controlnya itu sendiri. Nah, paket untuk di media layer itu ada path determining dan logical addressing, ada physical addressing, media signal binary transmission itu berada pada media layer itu sendiri. Itu adalah beberapa contohnya di situ. Nah, lebih detailnya protokol dan interface seperti ini bagiannya. Ada host, ini bagi menjadi 2 ya. End-to-end-nya. Terus ini kayaknya masuk di mana protokol interface-nya. Jadi kalau kita lakukan aplikasi presentasi ini juga sama ya. Ini sessionnya juga sama, cuma arahnya ini nanti dibagi menjadi node, nanti berbagi pilihan untuk network sendiri. Jadi ada beberapa network yang bisa kita ketahui untuk node sendiri. Kalau misalnya kita lihat di sederhana contohnya sih, kita lihat di sini biasanya pakainya metriknya ya. Nah, ini biasanya kita lihat di protokolnya di sini adanya adalah contoh metrik dari interface itu sendiri. Jadi dia larinya kemana saja nih routing tabelnya. Ini sama nih dengan proses data link atau dengan fisikalnya. Jadi proses sama yang digunakan. Nah, teman-teman bisa
mempelajari tidak cuma OSI layernya, tapi bagaimana service yang bekerja pada layer-layer tersebut. Terus untuk si TCP IP model di sini adalah digunakan function, layer dan protokolnya sendiri. Sedangkan function itu untuk handle ya high level protokol, sudah representasi, encoding dan dialog kontrolnya sendiri. Itu sudah contohnya seperti itu. Nah, layernya dibagi layernya dimulai dari application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Di bagian di sini nanti akan dibilang lagi protokol apa saja di aplikasinya. Ada file transfernya, contohnya nih TFTP, FTP, NFS, INA, SMTP, remote login, telnet, relogin, network management, SMP, name management, DNS juga di sini. Nah, ini digunakan aplikasi sendiri. Sedangkan transport itu sendiri adalah transmission control protokol atau TCP, dan user datagram protokol atau UDP. Biasanya sih kalau ada serangan sih lari ke UDP float yang digunakannya. Terus internet layer, internet protokol IP sendiri ya, ini untuk IP protokolnya sendiri. Kontrol untuk ICMP-nya, address resolution atau ARP-nya. Ini kalau kita melihat dari ada resolusi protokol, sebenarnya kalau kita mau load di mana ya? Buka lagi. Jadi kalau kita ketikkan di sini, ini adalah contoh untuk addressing-nya tadi itu di Windows sendiri. Jadi kita bisa melihat pemakaian display karena address dari yang kita pakai selama yang kita gunakan di komputer ini ya. Kita mau ngasih apa bisa kita cek biasanya. Nah, ini dulu waktu zaman dulu masih main pakai Yahoo Bot itu sering digunakan untuk intercept. Jadi ketika teman kita saling tukar dokumen, kita biasanya sering nyarinya di sini di RP1A gini. Ini contoh untuk intercept seperti itu. Nah, ini di dunia zaman dulu masih kepakai itu, Mak. Di sekarang ini juga masih pakai sebenarnya. Cuma untuk melihat interpretasi ini larinya kemana, ini larinya ke apa saja yang diakses dari situ sendiri. Terus ada juga di sini untuk reverse-nya ya. Ini untuk reverse ada resolution protokol. Jadi tadi ada disampaikan di sini. Kalau kita cek, di sini ada beberapa contoh ya. Internet address-nya, dari address-nya, dan untuk data host spesifik dari internet addressing. S adalah untuk host asosiasi dari internet address internet gitu. Ini contoh-contoh perintah yang ada di Celi. Kalau kebetulan saya cuma menggunakan di Windows only ya di sini ya. Network access layer ada fungsi protokolnya di sini adalah menerjemahkan Ethernet, fast Ethernet, sleep, PBB, FDDI, ATM, frame, relay, SMTP, dan RP proxy, RP dan RLP. Ini sama nih, hampir sama dengan internet layer. Nah, fungsinya adalah mendefinisikan transmit IP datagram untuk bisa dikenali beberapa device di situ. Sedangkan internet adalah mencari path yang terbaik, untuk mencari path yang terbaik. Terus sama ya, ini hanya penjelasan fungsi-fungsi tadi tabelnya. Untuk comparing OSI dan TCP IP, ini kita compare ya antara OSI dan TCP IP. Kalau OSI modelnya application layer, presentation layer, session layer di sini. Sedangkan untuk TCP model ini langsung jadi satu application layer itu sendiri, meliputi dari ini tadi ya, only connection only communication dari di sini. Berarti transport layer sama, ini juga masih sama. Network layer kalau di TCP internet layer. Sedangkan kalau OSI layernya kita berbicara tentang data link, physical layer di sini masuk dalam kategori network access layer. Jadi ini jadi satu di TCP IP model. Ini mata kuliah jaringan ya, harusnya sudah dapat di jaringan komputer. Nah, tipe-tipe dari network bisa diklasifikasikan menjadi berikut. Ada local area network, LAN, wide area network atau WAN, metropolitan area network itu kan sendiri. Jadi komputer network offering di salah satu kota, misalnya situ. Kalau kita berbicara tentang main service-nya. Sedangkan main service ini juga sama sih, provide transmission solution company group atau group itu sendiri itu menggunakan bahan service-nya. Dan IPAM juga masuk menggunakan bahan service area.
Sedangkan LAN ini untuk penggabungan, jadi untuk skala lebih kecilnya kita pakai LAN. Tapi sekarang sudah dikembangkan, udah pakai wireless semuanya, rata-rata udah pakai wireless. Nah, ini ada beberapa ya, untuk area network, buat area network, metropolitan area network, personal area network, PAN, campus area network, CAN sendiri, global area network GAN. Coba kalau di kampus tidak menerapkan kampus area network, langsung masuk ke area one service yang di sini, atau buat area network sendiri atau per gedung sendiri. Jadi nggak harus sampai keluar, tapi dari gedung per gedung itu juga masih bisa disebut dengan kategori one itu sendiri. Nah, ini contoh dari WLAN-nya yang digunakan. Ada komputer itu sendiri terkoneksi ya, ada LAN yang saling menghubungkan antara komputer ini di kantor atau di rumah, itu kan masih bisa terhubung. Kalau daring di sini juga kita bisa menggunakan sistemnya MAN yang digunakan, karena dari luar semuanya yang masuk ke sini. Ini contoh dari MAN atau Metropolitan Area Network. Ini sama seperti dengan teori-teori yang ada di jaringan komputer. Jadi di pertemuan awal ini masih mengulang ya tentang bagaimana service dari network itu, topologinya seperti apa, protokolnya seperti apa, bagian aplikasinya seperti apa, ini sama. Jadi mengulang untuk di mata kuliah jaringan komputer dan di CND ya, Computer Network Defense itu sendiri. Nah, tipe-tipe dari network tadi ya, dari personal, dari kampus, dari global, ini yang digunakan. Ini cover dari limited geography, cuma limitasi ya dengan satu daerah ya di sini ya. Sedangkan personal di sini adalah wireless communication, use both radio optical signal. Ini contohnya, ini ROMSAS networknya sendiri. Jadi kalau kita pakai contohnya di sini kasih HP itu ya, ada sinyal, ada email, semuanya cuma dari personal dari kita sendiri. Jadi data dan sebagainya. Nanti tolong dikoreksi yang bagian ini, kalau misalnya ada yang keliru tolong ditulis di kolom komentar. Nah, ini jadi topologinya ya, personal area network ini bisa dilihat untuk data range radio wave-nya, dia hanya berapa sampai arahnya berapanya. Ya, kalau saya bilang tethering gitu ya, gampangnya kalau mau dianaloginya kayak tethering kecil-kecilan aja, dia dihubungkan berapa itu kan untuk personal area network itu sendiri. Atau misalnya pakai suhu lah, pakai suhu dari internet bisa. Cuma kan nggak sesimpel suhu itu sebenarnya. Ada lagi untuk network topologinya atau physical network topologi, ini juga sama ya. Teman-teman sudah mengenal lah topologi bus, ring, tree, star, mesh topologinya, hybrid topologi itu sering sudah dapat di Jarkom itu dapat. Ini untuk contohnya linear bus, mesh topologi, star topologi, dan tree topologi dan ring topologi. Ini contohnya juga sama ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini berarti linear, kalau bentuknya seperti ini berarti mesh, kalau bentuknya seperti ini berarti star, kalau bentuknya seperti ini adalah tree. Sebenarnya untuk topologi di sini ring yang digunakan. Nah, di versi ini, di versi CLI kita juga bisa mengenal topologinya sebenarnya. Tapi kita nggak lihat, ini cuma di analogikan ya. Jadi kalau kita ketikkan di sini kan nanti sama seperti topologi tree-nya sendiri. Jadi kita dari kalau kita melihat untuk pohonnya di sini kan ketemu juga ini sama, saya bilang ini sama. Nah, kalau tadi kita bisa pakai command master atau net, fungsinya sama. Nggak usah fungsinya pakai di net aja di sini. Jadi ada net account, computer config, continue, file group dan sebagainya. Net, fungsi net di sini berbeda dengan fungsi start. Ini akan sangat berbeda sekali kalau kita berbicara tentang net dengan start itu sendiri. Kalau misalnya kita ping gini google.com misalnya, kita kalau mau looping berarti pakainya mente di sini. Sedangkan kalau start, misalnya kalau kita ingin lihat data bon atau yang masuk ke dalam kita secara real time, pakai dalam statement S. Tapi untuk loopingnya kita pakai angka 3 di sini. Ini ada perbedaannya di sini. Cuma di sini tidak jalan. Kenapa dia tidak jalan? Karena sintaknya keliru di sini. Nah, ada kekeliruan di situ. Jadi net start tadi ya, misalnya net start. Nah, ini
Contohnya seperti itu. Jadi TCP-nya maksudnya berapa, for IPv6-nya berapa, active open-nya berapa, data agreement chip-nya berapa, nomor port-nya berapa, chip error-nya berapa, data set-nya berapa, itu akan terlihat di situ, atau kalkulasinya akan sangat terlihat di situ. Nah, seperti itu contohnya, sederhananya seperti itu. Ini masih berbicara tentang topologi tadi ya. Jadi di materi pertama kita akan banyak melihat jenis topologi. Nah, sekarang ini kita lewatin ya, karena sudah ada di Jarcom. Untuk network hardware komponennya, teman pasti paham lah, pasti ada yang namanya network adapter sendiri atau network interface card atau NIC-nya. Repeaternya juga harus ada, hub-nya juga harus ada, switch-nya juga harus ada, routernya harus ada, bridge untuk network juga ada. Kalau suka dengan VM pasti kenal dengan kata bridge. Di situ gateway-nya juga ada. Nah, ini contoh sederhana, kalau pakai VM kan pasti hubungannya dari bridge itu sendiri. Nah, ini ada di internet setting biasanya apa ya, bukan di sini tapi di sini. Di sini ada change adapter optionnya ya. Jadi kita bisa masuk ke sini. Contoh untuk bridge-nya ya, yang sederhana adalah kedua ini kita sambungkan jadi satu ini untuk kita melakukan proses bridge itu sendiri. Nah, ini sederhananya seperti itu. Jadi kalau mau menghubungkan tinggal di bridge aja, sudah jalan sebenarnya. Itu ya, kita membuat network bridge itu sendiri, atau kita pilih lagi ya, either ini sama ini kita bridge. Nggak mungkin, karena yang bisa terhubung adalah 2 jembatan. Lebih dari ini bisa nggak, kira-kira 4? Nggak bisa ya. Jadi yang di sini ada digunakan adalah dua header yang akan selalu dihubungkan di situ. Lebih dari itu ya kita nanti pakainya sudah pakai router yang digunakan. Nah, ini contoh device atau hardware-nya ya. Ini contoh NIC-nya, ini wireless PC card adapternya. Ini sudah ada USB sekarang ya. Sudah banyak sekali, bahkan mobil-mobil zaman sekarang sudah dilengkapi fiturnya dengan wireless card, biasanya sudah ada semuanya. Ini contoh hub. Sudah sekarang udah ditinggalin sih hub, sekarang larinya lebih banyak ke switch-nya langsung. Lebih enak karena kalau di sini kan cuma satu instruksi perintah. Kalau di switch itu ada core-nya atau pemikiran lagi. Nah, ada lagi di sini ada working speed-nya. Jadi data asalnya bakal one by node atau dia lebih dari satu node, itu nanti akan dilakukan dari switch itu sendiri. Nah, router ini adalah pembagi. Nanti kalau teman-teman mau lihat filmnya, ada sih di YouTube, biasanya ada, YouTube masih ada. Bagaimana sih cara bekerjanya router itu. Nah, contoh dari router adalah phone inspect before starting transmission router. Contohnya itu dia mapping dari beberapa port itu, terus internal address-nya, external address-nya seperti apa. Jadi topologi pasti akan dikoneksi dengan router itu sendiri. Jadi yuk oke nggak oke, berarti nggak boleh masuk di sini, atau paketnya bener nggak bener, berarti lewatin dari router itu sendiri. Selain router kan nanti menuju ke dalam port itu sendiri. Port itu dibuka tidak, kalau port 80 itu digunakan untuk HTTP. Nah, nanti teman-teman bisa cari-cari lagi beberapa port yang dibuka. Sebenarnya pengen nunjukin port-port yang sudah yang secara real ya. Cuma saya takutnya di sini malah karena kita posisinya daring, nanti kan bisa kena undang-undang ITE kalau kita langsung live itu demonya. Nah, saya nggak mempersiapkan tentang device ya, karena kalau pas posisi ini ya saya di kelas biasanya saya demokan langsung. Untuk contohnya ini penggunaan aku di kampus seperti ini, penggunaan kampus di luar seperti itu. Itu banyak contoh-contohnya ada. Nah, source bridge-nya tadi seperti tadi yang dicontohkan, gateway, protokol gateway itu pasti ada. Nah, ini dari TCP IP protocol stack atau DNS, domain name system DNS. Ini mendistribusikan atau hierarki dari database pada map URL untuk IP address-nya sendiri. Jadi dia conversation, ada percakapan ya di sini ya. Ditanya dulu nih berapa IP address-nya kan. Terus di ada nih penggunaan otoritas yang di sini. Kalau kita kenal di sini adalah user account control atau dia UAC-nya. Dia diketahui datanya benar atau tidak, nanti akan diizinkan atau tidaknya di sini. Ini
Contoh verifikasinya seperti itu. Jadi sampai dia benar-benar dikatakan layak, namamu ada di sini dan paketmu benar, maka kamu diizinkan untuk jalan. Itu untuk TCP/IP protokol stack DNS itu sendiri. Pakai formatnya sama ya, ini masih membahas terus TCP/IP protokol stack ini digunakan di sini. Ada file tanpa protokol, telnet sudah ditinggalkan karena tidak ada encryption-nya, jadi lebih cepat untuk lebih gampang sih kena ibaratnya ada banyak bug yang di sini ya. Jadi kalau kita pakai telnet nggak direkomended yang di sini. Ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, HTTP Hypertext untuk transfer protokol itu sendiri. Nah, ini yang saya sebutkan untuk TCP service-nya. Ini sebenarnya ada di mata kuliah Komdat atau di mata kuliah untuk kita berbicara tentang transmission atau berbicara tentang IoT. Jadi ada perbedaan di sini ya, sudah full duplex transmission, half duplex transmission, dan simplex transmission. Contohnya gini nih, saya berbicara, Anda berbicara berarti full duplex transmission. Kalau misalnya saya berbicara, Anda diam menunggu berarti half duplex transmission. Kalau simplex transmission hanya satu one man show yang digunakan di sini atau one direction yang digunakan. Kalau saya ngomong, Anda cuma diam, nggak ada lagi tanggapan, berarti simplex transmissionnya. Nah, ada lagi kita berbicara tentang TCP operationnya juga sama sih, disebut dengan di atas contoh protokol sama dengan proses itu. Kalau dalam database juga masih ada namanya one to one to many, many to one, many to many, itu contohnya seperti itu. Possible untuk di sini biasanya kita kriteria ada beberapa diidentifikasi ya untuk komunikasi atau dua komunikasi. Contohnya ada sender IP address, ada protokol port number, receive IP address, dan receive protokol number. Ini sama persis, jadi teman-teman nanti kalau misalnya bingung dengan penjelasan di sini, nanti buka aja kitabnya pas modul jaringan basic gitu ya, jaringan awal IP addressing, nanti ketemu si layer sampai addressing, nanti ketemu sama dengan yang di sini. Juga sama ya slidingnya ya, jadi interconnectingnya juga sama digunakan. Nah, three-way handshake ini juga sama nih, komunikasi yang klien dengan server ya. Jadi host A ini berapa, terus host B nya berapa, ini kemarin ya teman-teman sudah mulai melakukan di sini mendemokan dari dia sinkronis dia bagaimana. Nah, di sini juga hati-hati karena di sini juga sebenarnya juga bisa juga terjadi serangan, biasanya SYN attack yang bisa digunakan. Ini contoh yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kita tidak berbicara ini aman, handshake ini aman, atau jabat tangan ini aman, tapi proses ini juga diwaspadai karena bisa terjadi orang ngambil slice tengahnya atau ada MTM-nya atau man in the middle-nya di situ. Terus TCP header format juga sama di sini ya, ada source, ada di support, second number juga sama, dimulai dari berapa ke berapa ini. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop.